Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Kotrada Hairnisa. Jadi hari ini aku bakalan jelasin materi fisika kelas 12, yaitu listrik dinamis. Jadi kali ini aku bakalan jelasin satu materi aja, yaitu hukum Ohm. Pengertian dari hukum Ohm sendiri adalah hukum tentang kelistrikan yang membahas tentang arus listrik. Jadi, arus listrik yang mengalir pada konduktor akan berbanding lurus dengan tegangannya, namun akan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, kenapa sih kok namanya hukum Ohm? Jadi, berdasarkan pengertian tadi itu, terdapat hubungan antara arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik, atau I, V, dan R, yang ditemukan oleh seorang ilmuwan pada tahun 1826, dan ilmuwan itu bernama George Simon Ohm. Namun, hukum Ohm ini baru dipublikasikan pada tahun 1827. Nah, dari pengertian yang tadi dapat kita tarik sebuah formula. I berbanding lurus dengan V, sedangkan I berbanding terbalik dengan R. Sehingga kita dapat menuliskan rumus I sama dengan V per R. Nah, sekarang nih kita udah masuk ke topik yang terakhir, yaitu pembahasan satu soal SBMPTN terkait materi listrik dinamis. Jadi, di sini sudah ada rangkaian listrik. Sebuah rangkaian listrik diperlihatkan pada gambar. Agar tidak ada energi yang diserap oleh hambatan kelima atau R5, hambatan X atau R1 yang harus dipasang adalah, jadi di sini ada R1, jumlahnya X, R2, 1 ohm, R3, 6 ohm, R4, 3 ohm, R5, 5 ohm. Nah, di sini juga ada tegangannya sebesar 4 volt. Nah, jadi kita bisa menggunakan teori jembatan Wheatstone. Karena apa? Karena di sini disebutkan agar tidak ada energi yang diserap oleh hambatan kelima atau R5. Sehingga secara tidak langsung kita ingin menganggap R5 ini hasilnya adalah 0. Berdasarkan teori jembatan Wheatstone, kita bisa menggunakan cara untuk menyamadengankan perkalian silang dari hambatan-hambatan yang berlawanan arah. Jika hasilnya sama, maka hambatan lain yang tidak termasuk dalam komponen perkalian silang tersebut akan dianggap 0. Nah, jadi perkalian silangnya adalah R1 dikali R4 sama dengan R2 dikali R3. Nah, ini kan jika hasilnya sama, sedangkan kita masih harus mencari nilai X atau R1, sehingga harus dibuat sama. R1 kita masukkan X dikali R4, 3 ohm. R2, 1 ohm. Dan R3, 6 ohm. Nah, dari ruas kiri dihasilkan 3X. Sedangkan di ruas kanan dihasilkan 6. Nah, X, 3-nya kita pindah ruas jadi 6 per 3. Jadi X adalah 2 ohm. Jawabannya adalah A. Setelah kita membuat hasilnya sama, kita bisa membuat R5 sejumlah 5 ohm ini dianggap sebagai bernilai 0. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir dan gak nge-skip. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat sekolahnya. Stay safe and stay healthy di masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.